Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, telah mengeluarkan tanggapan atas putusan pengadilan terbaru dalam kasus panjang melawan Ripple Labs terkait penjualan XRP. Meskipun Ripple merayakan pengurangan denda yang signifikan, SEC menekankan bahwa keputusan pengadilan memperkuat pelanggaran hukum sekuritas yang terus dilakukan oleh perusahaan kripto tersebut, yang menandakan pengawasan regulasi yang berkelanjutan terhadap Ripple. Pada hari Kamis, koresponden Fox Business Eleanor Terrett mengungkapkan komentar resmi SEC setelah putusan yang disampaikan oleh Hakim Distrik Analisa Torres. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara SEC menekankan bahwa pengadilan mengabulkan mosi SEC untuk beberapa tindakan penting, termasuk perintah untuk mencegah Ripple dari pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Sekuritas. Juru bicara tersebut juga menyoroti bahwa denda moneter perdata yang dikenakan lebih dari 12 kali lipat dari jumlah yang awalnya diusulkan oleh Ripple. Putusan ini berasal dari gugatan yang diajukan oleh SEC pada tahun 2020, menuduh Ripple Labs menjual sekuritas yang tidak terdaftar melalui token XRP-nya. Keputusan Hakim Torres mencakup denda perdata sebesar $125 juta terhadap Ripple, yang secara signifikan lebih rendah dari $2 miliar yang awalnya diminta oleh SEC, tetapi jauh lebih tinggi dari $10 juta yang diusulkan Ripple sebagai hukuman yang layak. Pengadilan juga memberikan perintah larangan terhadap Ripple, melarang perusahaan tersebut melakukan pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan sekuritas. CEO Ripple, Brett Garlinghouse, menilai putusan tersebut sebagai kemenangan bagi Ripple dan industri cryptocurrency secara keseluruhan. Dia menyoroti pengurangan denda sebesar 94% sebagai kemenangan, mengklaim bahwa hal ini merupakan kemenangan bagi supremasi hukum dan komunitas XRP. Menurut Garlinghouse, tantangan hukum SEC terhadap XRP kini secara efektif berakhir. Namun, interpretasi SEC terhadap putusan ini berbeda. Juru bicara SEC mencatat bahwa pengadilan mengakui keinginan Ripple untuk mendorong batasan putusan hukum yang menyeratkan bahwa tindakan Ripple dapat mengarah pada pelanggaran lebih lanjut. Pengadilan juga mengkritik tindakan Ripple sebagai sangat buruk, yang menekankan keseriusan pelanggaran berulang di bawah bagian 5 dari Undang-Undang Sekuritas, yang mengatur penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Juru bicara tersebut juga mengulangi bahwa, menurut pengadilan, Undang-Undang Sekuritas berlaku secara universal ketika perusahaan menawarkan dan menjual kontrak investasi, terlepas dari teknologi atau terminologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Pernyataan ini menegaskan sikap SEC bahwa penggunaan teknologi blockchain oleh Ripple dan klasifikasinya terhadap XRP sebagai cryptocurrency tidak membebaskannya dari peraturan sekuritas yang ada. Tanggapan SEC menunjukkan bahwa meskipun denda finansial berkurang, Ripple tetap berada di bawah pengawasan ketat untuk potensi pelanggaran di masa depan. Putusan ini memperkuat gagasan bahwa inovasi teknologi tidak menempatkan perusahaan di atas hukum, terutama dalam hal peraturan sekuritas. Seiring Ripple melanjutkan operasinya, perusahaan ini kemungkinan akan menghadapi pengawasan yang terus berlanjut dari regulator, dan industri cryptocurrency yang lebih luas juga mungkin akan terpengaruh oleh preseden hukum ini. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.